7 hari raya Israel. Perihal 7 masa hari raya orang Israel, kita bisa belajar satu rahasia di dalamnya. Kita bisa mempelajari hal tersebut di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai dengan 44. Ketujuh masa hari raya Israel itu melukiskan persiapan untuk seluruh karya penyelamatan Allah dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, termasuk kedatangannya yang kedua kalinya. Hari raya ini masih terus dirayakan oleh bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan sampai pada saat ini di tanah mereka. Terdapat 7 hari raya yang tercatat di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai dengan 44. Yang pertama, Hari Raya Paskah, Imamat 23 ayat 5. Pada Hari Raya Paskah, orang Israel mempersembahkan korban seekor anak domba. Keluaran 23 ayat 14 sampai 17. Hal ini melambangkan korban anak domba Allah, yakni Yesus, di atas kayu salib. Penyaliban Tuhan Yesus tepat pada waktu orang Israel mempersembahkan Paskah bagi Tuhan. Bagi kita domba Paskah sudah tersembelih, yakni Yesus Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Yang kedua, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Imamat 23 ayat 6. Hari raya ini melambangkan Injil Tuhan Yesus yang kudus, yang berpusat pada kasih karunia dan membebaskan kita dari segala hukum Taurat. Karena anak domba Paskah sudah tersembelih bagi kita, Tuhan Yesus menyerukan supaya jangan kena ragi yang merusak kemurnian firman-Nya. Matius 16 ayat 6, 11, Lukas 12 ayat 1, Markus 8 ayat 15, 1 Korintus 5 ayat 6, 7, dan 8, Galatia 9. Yang ketiga, Hari Raya Buah Bungaran, Imamat 23 ayat 10, Keluaran 23 ayat 16, 34 ayat 26, Yesaya 2 ayat 3. Melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama dari antara orang mati. Yesus menggenapi Hari Raya Buah Bungaran, di mana Dia sendiri disebut dalam Kisah Rasul 26 ayat 23 sebagai yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dan memang benar, kebangkitannya terjadi pada saat orang Israel merayakan Hari Raya Buah Bungaran. Yang keempat, Hari Raya Pentakosta, Imamat 23 ayat 15. Melambangkan turunnya Roh Kudus yang terjadi 50 hari sesudah Hari Raya Buah Bungaran. Yang kelima, Hari Raya Bunyi Sangkakala, Imamat 23 ayat 24. Bunyi sangkakala adalah melambangkan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Pada saat sangkakala dibunyikan, orang-orang kudus yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. 1 Korintus 15 ayat 51. Yang keenam, Hari Raya Perdamaian, Imamat 23 ayat 27, melambangkan orang Israel yang bertobat dan menerima penebusan karena kasih karunia Yesus, dan orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Hari raya ini akan digenapi pada saat nanti Tuhan Yesus turun ke dunia, dan pada saat itu orang Yahudi menerima Dia sebagai Mesias yang akan memerintah. Zakaria 12 ayat 10 sampai 12, 13 ayat 1. Yang ketujuh, Hari Raya Pondok Daud, Imamat 23 ayat 34. Hari raya ini melambangkan kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus sendiri akan memerintah sebagai Raja segala raja di bumi ini pada saat Ia mendirikan kerajaannya di bumi. Wahyu 20 ayat 16. Nubuat dari Nabi Zakaria akan digenapi, di mana semua orang dari segala bangsa akan datang ke Yerusalem dan akan datang tahun demi tahun untuk menyembah Yesus Kristus, Raja segala raja, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daud. Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Di mana dari ketujuh hari raya orang Israel ada 4 hari raya yang secara rohani sudah digenapi. Hari raya yang pertama sampai yang keempat melambangkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, dan pasti terjadi Tuhan Yesus sendiri akan menggenapi semua hari raya orang Israel pada saat Ia datang kembali ke dalam dunia ini.
Masuk ke bab peristiwa yang mengikuti. Di dalam sejarah, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi yang bertepatan dengan 7 hari raya Israel. Imamat 23 ayat 1-44. Akankah peristiwa ini terulang kembali pada akhir zaman ini? Kita mengetahui bahwa tanda akhir zaman yang paling jelas adalah kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina. Dan sejak berdirinya negara Yahudi itu, eksodus bangsa ini dari seluruh penjuru dunia terus mengalir sampai pada saat ini. Jelas, inilah akhir zaman dan Tuhan Yesus berkata bahwa inilah generasi terakhir dari zaman ini dan generasi ini tidak akan berlalu lagi. Matius 24 ayat 34. Generasi yang hidup dan melihat bangsa Israel menjadi satu negara kembali pasti akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.